أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى شفاعته. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأزواجه وذرياته وجنوده وأتباعه وأنصاره ومحبه وأمته بإذن هذا إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Semuanya wa haula wala quwwata wala sultana illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Namin bin Teplok. Tapi ini nama gue ini. Bapak Namin bin Teplok. Orang dulu namanya cakep amat ya. Teklok. Ini hari yang keberapa? Yang ketujuh. Hari yang ketujuh atas wafatnya almarhum Bapak Namin bin Teklok. Kita doakan rame-rame mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan penerangan cahaya rahmat Allah. Amin. Diampuni semua dosanya, baik dosa yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dengan doa, zikir, yasin dan tahlil kita dari malam pertama sampai malam ini dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Bapak Namin bin Teplok Allah catatkan sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Beserta keluarga besar beliau, istri dan anak-anak tersayang, mudah-mudahan sepeninggal ayahanda tercinta kagak lupa berdoa. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ini doa birrul walidain yang mesti dibaca oleh anak-anak kita, baik kita masih hidup sebagai orang tua ataupun kita sudah wafat. Ini doa adalah doa mustajab, doa kebaktian seorang anak kepada orang tua dari mulai orang tua hidup sampai orang tua pulang ke alam kubur. Ini bapak-bapak doa tadi bisa semua bulan. Diem aja tandanya bisa bisa bulan Pak. Belum. Minta diajarin sama Pak Ustadznya dah. Ini penting, jadi kita kalau ziarah baca doa birrul walidain sebagai wujud kita syukur kepada Allah dan terima kasih kepada kedua orang tua.
para asatiz dan asatizah yang saya muliakan, wabil khusus Ustadz yang tadi mimpin Yasin dengan bacaan zikir Yasin dan yang fasih luar biasa. Siapa namanya Ustadz? Ustadz Abdul Rahman. Ini kalau yang ngajiin orang meninggal yang begini semua nih yang diajiin Adam. Orang mati yang diajiin, yang ngajiinnya fasih bacaannya, tajwidnya benar, makhrajnya benar. Kata yang ngaji pas dia udah berhenti, kata yang mati pas dia udah berhenti ngaji, terus apa udah berhenti aja. Sedang enaknya gua di alam kubur, ibaratnya kayak dikasih AC. Amin. Tapi kalau yang baca Quran tajwidnya hancur, makhrajnya hancur, hak gede sama hak kecil agak beda. Itu jenazah mayat di alam kubur sama juga dikebugin, udah bag. Makanya nih hati-hati kalau nyuruh ngaji di orang meninggal, jangan asal bisa baca, terutama Iqra suruh ngaji di kuburan, agak acik, pahalanya kagak nyam. Jadi kudu yang fasih, kudu yang tajwidnya benar. Bukan masalah kasihan lo dia nganggur kagak kerja, bukan masalah kasihan. Sebab orang yang meninggal adalah butuh doa, butuh pembacaan Quran dari orang-orang yang ahlinya. Apabila sesuatu yang bukan ahlinya diserahkan, maka tunggu saat kehancurannya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau untuk ngaji orang yang meninggal, walaupun kita ngambilnya jauh, di mana nih Ustaz yang pasti cari. Ini maaf Pak, saya ngomong begini demi kebaikan ahli kubur. Bayar seorang 3 juta ngajinya belecetan. Betul apa benar? Ini saya bukannya sentimen bagaimana, bukan. Ini demi kebaikan yang meninggal dun. Sebab jangan pula yang mati, kita aja yang hidup. Kalau ada orang baca Quran yang enak suaranya, teman apa kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jangan pula yang mati, yang hidup aja bilang enak, betul nggak? Tapi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, jangan pula yang mati, yang hidup juga sesumpah. Apa yang begitu disuruh aja, betul apa benar? Sebab Al-Quran kalamullah, omongan tulisan manusia saja kita bacanya hati-hati, apalagi firman Allah. Paham Pak? Paham Pak? Jadi kalau ngaji orang yang meninggal kudu ahlinya. Walaupun di Pondok Jagung cuman ada 3, mintanya 7, mintanya dan nyarinya 7, cari lagi yang keempatnya. Walaupun jauh yang bagus, walaupun mahal harus dicari dan wajib dibayar. Orang suruh ngaji dan dibayar kemana? Ini diajiin nggak Bapak Namin? Berapa hari? 7 malam. Ngaji di mana? Di rumah. Agak acing tuh. Di kuburan. Yang paling abdul ngajin orang meninggal di kubur, atau bayarannya beda. Kalau di rumah 1 juta, kalau di kuburan 1 malam gopek. Hitung aja, seorang 1 malam gopek. Berarti kalau 7 malam 3 juta setengah, encer lah orang Bapak Namin habis kena tol. Amin. Jangan ngomong mahal. Anak banyak ini 4, anaknya 4, punya penghasilan sebulan ada 100 juta. Bawaiannya ngurusin orang tua, betul apa benar? Lah orang tua ngurusin kita dari orok, apa jadi anak-anak, apa jadi remaja, apa kawin, orang tua yang ngurusin, betul apa benar? Sampai udah punya bini, sampai punya laki, orang tua juga dibikin buyang, betul. Sampai punya anak, orang tua juga ngajak main, ya enggak? Wajar lah. Udah besok kajian lagi, nambah lagi 7 hari malam, 7 malam lagi di kuburan ngajinya.
Kalau ada rezekinya emas jual tuh emas. Ini Pak kekurangan kita, kekeliruan kita. Mana baktimu kepada orang tua? Orang tua sementara tidak mengharapkan balasan. Inilah saatnya, pada saat dia pulang ke tempat peristirahatan yang terakhir, agar dia benar-benar istirahat, hanya doa dan kiriman amal kebajikan dari anak-anaknya yang menjadi teman di alam kubur. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Perduki payah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, setelah engkau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Cacing ulat dan limpa mencari makan, mungkar dan nakir tak kenal lelah, menggibas cambuk seluruh badan. Engkau minta tolong, tiada yang menolong selain amalmu. Adakah hartamu, adakah keluargamu, adakah temanmu selain amalmu? Betul apa benar Bapak? Jadi mumpung kita masih hidup, kita pada punya orang tua. Kalau orang tua kita meninggal, kalau punya emas jual emasnya, kalau punya kalung jual kalung, kalau punya cincin jual cincin. Habis untuk urusan orang tua kagak bakal rugi, bakal diganti oleh Allah Subhanahu. Anaknya 4 pengusaha semua katanya. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu, kalau siapa di antara anak-anak yang berani berkorban untuk orang tuanya, baik saat orang tuanya sakit sampai orang tuanya meninggal dunia, dia ridho sebagai anak berkorban harta bendanya. Lihatin dah tuh si anak yang ridho ngurusin orang tuanya ketika orang tuanya sakit, dia yang nyebokin, dia yang mandiin. Padahal anak yang lain banyak umpamanya, dia kagak bekia-kia, kagak beriri-iri sama emponya sama abangnya. Biarin, emang maya emak gua, baba ya baba gua, aku betul beriri-iri. Betul apa benar? Betul apa benar? Sebab dia mikir nih anak yang soleh. Dulu juga waktu gua kecil gua dicebokin sama baba gua, sama emak gua, dimandiin, ya kan, diurusin. Masa ini giliran baba sakit kita mau lepas tangan malah bekia-kia. No, lu aja no, lu kan badannya bagian lebaran. Umpama. Ada yang ngomong begitu anak Bapak Namin? Ada yang ngomong begitu? Ada? Jangan ya, jangan ya. Kan Bapak Namin namanya ya. Bapak Namin kan waktu hidupnya musim, yang di samping ono tol, ono lu jangan jual, kata dia begitu. Ono udah punya alam sutra. Tunggu 2 tahun, 3 tahun berikutnya, anak yang ridho ngurusin orang tua, anak yang ikhlas ngurusin orang tua. Sekiranya dia ketika ngurusin orang tua dalam keadaan susah, dengan keridhaan orang tua yang dia dapat, maka kehidupannya akan berubah. Amin ya Rabbal.
Kita terkadang Pak jarah ke Wali Songo nyampe, jarah ke Banten nyampe, bahkan ke Mekah duit kita banyak hampir tiap tahun. Ini kalau nggak ada corona, orang sini berangkat semua nih ke Mekah nih. Kalau nggak ada corona, ada corona, jadi kagak ada yang pergi ya. Emang di Jakarta. Malam hari ini saya pengen membukakan mata hati kita semua bahwa betapa hebatnya orang tua kita sebagai pahlawan sejati kita. Betapa hebatnya kedua orang tua, Bapak Namin bin Teplok, orang biasa, mungkin sekolahnya cuma hanya SD atau juga orang dulu mau ambil sekolah ya Pak ya. Tapi bayangin bodoh orang zaman dulu, sholat juga ya sebisa-bisanya, ya kan? Pendidikannya rendah, tapi lihat Bapak Namin bin Teplok, anaknya udah pada punya rumah masing-masing, amin. Udah dapat bagian, ada yang 1000 meter, ada yang 5000 meter, amin. Jangan ketawa apa? Nah kalau digabung-gabung kan banyak. Sekalipun orang tua kita tidak mewariskan harta benda, tapi doa dan keberkahan itu yang ikutin sampai ke akhirat, amin. Seumpamanya kita ketika orang tua kita udah nggak ada, maaf ini mah emang orang tua kita susah. Orang-orang dapat warisan sarang 200-300 meter, kita semuanya anak-anaknya pada ngontrak. Apakah kita harus marah kepada kedua orang tua kita? Jawabannya emang orang tua kita susah, mau pakai gigi bayarnya. Kita harus ridho, sebab kita dirawatin dari mulai kita sebagai anak di alam rahim emak kita. Itu kan yang capek yang capek baba pergi pagi pulang sore nyari duit, kadang-kadang berantem sama temennya gara-gara ngeributin duit 200-300. betul apa benar Pak? Anak mah taunya Pak jajan, kan begitu ya. Disinilah agama mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita. Kalaulah kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kenapa sama orang tua kita kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kenapa sama orang tua sendiri kita sayang bagi duit? Betul apa benar? Kan kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang begitu. Sama orang lain loyal, sama orang tua pelit. Waktu bapaknya masih hidup beliin gua durian lah, aki segala durian di bengkel. Aduh. Kalau orang tua kita minta durian, ya Pak, ayah beliin ke kulit-kulitnya, bilang aja begitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa Kibar